Artinya kan para yang dibilang 9 naga itu ketika dijelaskan dengan baik, kemudian berperkara di pengadilan, adil dan ya, fair. kemudian diperlakukan dengan adil dan fair, mereka juga menerima dan berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Poskonas TV. Jumpa lagi dengan saya Tata Ujiati. Kali ini saya akan mengekspos Pak Marco Kusuma Wijaya. Pak Marco adalah seorang arsitek, ahli tata kota, banyak menulis buku, dan beliau adalah dulu kolega saya di Jakarta. Kami berdua ada di tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP. Pak Marco di bidang komite pesisir yang mengurusi banyak hal terkait pembangunan pesisir Jakarta. Nah, menarik ini, saya pengen cerita pengen ngobrol ya dengan Pak Marco. Pak Marco, gimana ceritanya kok dulu Bapak bersedia menjadi anggota dari tim gubernur Pak Anies? Ceritanya gimana tuh, Pak? Sebetulnya nggak pernah ditanya bersedia atau enggak. Saya terus gimana joinnya dulu? Saya terusnya sedang di luar negeri ketika SK sudah ditandatangani. Tapi begini, saya pikir Pak Anies dan saya punya pengertian yang sama, karena kita memperjuangkan hal yang dia terima dan dia mau laksanakan. Dia mau penuhi sebagai janji, ya, otomatis kita harus membantu. Nah, itu apa ya? Etika biasa lah ya. Kalau kita mengusulkan sesuatu itu mau dilaksanakan, kita wajib membantu. Nah, waktu itu kan memang kami dengan banyak teman lain itu mengadvokasi dua hal. Satu, hentikan reklamasi, perbaiki pesisir. Yang kedua, persoalan perumahan jangan menggusur. Nah, beliau menerima gagasan-gagasan itu karena wawasan beliau yang mendalam, kami membantunya karena itu aja. Menarik sekali, Pak. Jadi Pak Anies ini ketika ada orang memberi gagasan, kemudian justru malah mengajak ya untuk mengimplementasikannya ya, Pak. Nah, khususnya nih Pak tentang pesisir ya. Waktu itu berarti Bapak termasuk salah satu yang menyarankan kepada Pak Anies untuk menghentikan reklamasi ya, karena ini juga warga, pendengar, pemirsa juga pengen tahu nih Pak, sebenarnya kenapa sih reklamasi itu perlu dihentikan waktu itu? Jadi begini, kita pertama harus mengetahui bahwa sebetulnya ada rencana 17 pulau reklamasi, ya. Kan seringkali menimbulkan pertanyaan, kok ada itu yang jadi? Yang jadi itu cuma 1,5 kira-kira, plus sekitar 1 yang di Ancol dan ada yang di luar wewenang kita, yaitu Tanjung Priok, itu kan proyek strategis nasional. Tapi kita berhasil membatalkan 13. Nah, mengapa? Satu, dia merusak lingkungan dengan risiko-risiko yang sebetulnya tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan dari kajian yang ada. Kedua, merugikan nelayan. Jadi di pesisir Jakarta tuh banyak nelayan sebetulnya. Lagi pula sebetulnya Jakarta itu punya pelabuhan ikan terbesar setidaknya di Indonesia, tapi juga sebetulnya di Asia Tenggara. Karena itu banyak sekali lalu lintas kapal yang mendatangkan ikan untuk konsumsi Jabodetabek maupun nelayan-nelayan yang memang hidup di pesisir Jakarta, di timur Marunda, Cilincing, dan di barat itu yang tempatnya reklamasi itu kan ada Kamal Muara dan lain-lain. Jadi satu saja pulau di depan kampung mereka itu akan memperpanjang rute mereka untuk melaut, dan bagi mereka itu biaya yang luar biasa. Kalau lingkungan sudah saya sebut ya, risikonya itu tidak pasti gitu, karena akan mengubah arus laut, menyebabkan pendangkalan, risiko mangrove akan mati. Pada waktu kita di TGUPP itu sudah banyak sekali penelitian menunjukkan yang mengukur tingkat pertumbuhan mangrove itu memang menurun. Itu ilmiah segala macam. Ada kajian-kajian. Jadi alasannya 3 itu. Dan waktu itu kalau nggak salah sebenarnya izin sempat ditunda karena Kementerian Lingkungan Hidup juga melakukan kajian yang sama dan menemukan bahwa itu memang merusak lingkungan ya Pak waktu itu ya. Ada konfirmasi dari Kementerian
lingkungan hidup, juga sebenarnya Kementerian maritim dan pesisir, kelautan dan perikanan. Ya, dan waktu itu saya juga sempat membaca bahwa gugatan para nelayan dan juga masyarakat sipil terhadap penerbitan izin ya waktu itu oleh gubernur sebelumnya itu berproses di pengadilan terus menerus. Sayangnya kemudian kalah ya Pak, sehingga izin terbit dan pulau waktu itu beberapa sudah terlanjur dibangun ya. Nah kemudian memang ini juga termasuk yang dijanjikan oleh Pak Anies di Jakarta ya Pak untuk penghentian reklamasi ini. Nah pertanyaan banyak masyarakat ini Pak, ketika janjinya itu menghentikan reklamasi, kenapa kok masih ada pulau-pulau yang sudah terbangun dan itu tidak dihentikan gitu loh Pak? Gimana tuh Pak? Jadi mulai dari timur ya. Ada pulau-pulau yang dibangun untuk keperluan Tanjung Priok, pelabuhan. Itu di luar wewenang pemerintah pusat, pemerintah Jakarta, itu wewenang pemerintah pusat, kita nggak bisa menyentuh, dan ada pembenaran untuk kebutuhan pelabuhan. Kemudian Ancol itu sebetulnya berbeda dengan pulau-pulau lain karena dia dipicu bukan oleh kepentingan komersial, tapi dia dipicu oleh pembangunan MRT serta pengerukan proyek JD, pengerukan kanal. Jadi zaman Pak Fauzi Bowo banyak sekali, minimal 13 aliran sungai itu dikeruk. Itu yang menyelamatkan kita secara bertahap sampai sekarang, menyelamatkan kita dari banjir yang berlebihan, gitu ya. Itu banyak sekali tanah yang harus diangkut itu. Nah itu digunakan untuk memperluas daratan Taman Impian Jaya Ancol. Jadi bukan pulau, tapi menyambung dengan pantai yang ada. Jadi berbeda. Kemudian ada, kalau nggak salah namanya sekarang disebutnya Pantai Maju Bersama. Pantai Maju Itu dua pulau yang sudah terlanjur jadi. Bahkan IMB-nya sudah diterbitkan sebagian gitu. Jadi dia punya kepastian hukum yang sangat kuat. Diterbitkan sebelum Pak Anies memerintah sudah jadi pulaunya. Nah itu kalau dibatalkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi seolah-olah pemerintah seenaknya. Nah itu yang kita harus membedakan antara keinginan politik dengan kemungkinan politik bahwa kalau sampai menimbulkan ketidakpastian hukum itu merusak seluruh tatanan negara kita. Kedua, itu kalau dihentikan begitu saja terbengkalai akan merusak lingkungan juga karena nanti pasirnya itu akan jatuh ke laut dan itu akan mendangkalkan laut sekitarnya. Yang kita berhasil gagalkan itu 13, termasuk satu yang sudah mulai ditimbun, udah kelihatan daratannya sedikit, tapi kita perhitungkan itu kalau dibatalkan tidak menimbulkan masalah jadi itu dibatalkan dan dia perlahan-lahan akan menghilang. Sekarang pun udah mulai perlahan-lahan hilang. Nah, jadi yang teman-teman sekarang mungkin mengalami sebagai objek wisata itu Pantai Maju Bersama itu memang udah terlanjur jadi, dan itu Pak Anies berunding dengan pengembangnya, minta ini kita nggak bisa batalin karena Anda punya kekuatan hukum dan sebagainya, tapi mbok dibuka untuk umum karena itu disediakanlah jalur bus, ada bus dari Balai Kota ke Pantai Maju Bersama kan, kemudian ada ruang publik dan orang bisa menikmati, kemudian ada setengah pulau, nah setengahnya itu kita hentikan, itu yang nyambung, jadi antara pulau C dan D. Nah jangan samakan dengan yang terjadi di pantai Pik 2 yang pantainya direklamasi dengan pasir putih dari Pulau Bangka. Itu di luar wewenang kita. Di luar wewenang Jakarta karena itu lokasinya di Tangerang Banten. Memang mereka jualannya dari Jakarta seolah-olah itu perluasan Jakarta. Bukan padahal bukan wilayah. Nah, memang nih menarik Pak. Jadi waktu itu Pak Anies menghentikan reklamasi. Janji ini adalah janji yang berani karena kan sebenarnya kan di balik 17 pulau reklamasi ini adalah pengembang-pengembang besar kan yang kita bisa bilang 9 naga. Saya nggak tahu 9 naga itu siapa aja. Tapi publik tuh suka melihat, wah ini Pak Anies berani nih melawan 9 naga. Ini kan luar biasa Pak. Artinya hal yang tidak mudah
untuk berjuang secara politik dan terang-terangan untuk lebih berpihak pada nelayan, lebih berpihak pada lingkungan, dan kemudian terang-terangan melawan pada pengembang besar gitu. Nah, apakah ini juga Bapak yang selama membantu Pak Anies di Jakarta menghentikan reklamasi, ini juga mengalami kesulitan-kesulitan, Pak? Oh iya, jadi ya tapi begini ya, akhirnya yang benar itu semboyan kita yang sederhana pada bendera merah putih gitu, Ya, kan? ya, Berani karena benar. Betul. Benarnya itu apa? Kepentingan jangka panjang lingkungan, kemudian keberpihakan kepada nelayan, dan ketiga sebetulnya manfaatnya itu tidak menyelesaikan masalah Jakarta. Perumahan yang bisa dibangun di situ karena harga, lokasi dan lain sebagainya itu hanya menguntungkan sebagian sangat kecil, kelas menengah yang sangat atas, dan bahkan bukan untuk rumah pertama ya, untuk spekulasi. Jadi dihitung itu manfaatnya tidak begitu penting di Jakarta. Nah, menurut saya memang kelebihannya Pak Anies, jangan dia lihat yang benar apa dulu dong, ya, lalu atas dasar kebenaran ya berani gitu. Dan ternyata kan kita melihat ya 9 naga ini nggak ngamuk-ngamuk rasional juga. Rasional juga karena ya kalau orang benar mau dilawan. Betul. Jadi menurut saya ini pelajaran penting dari Pak Anies, atau pelajaran atau tauladan dari Pak Anies ya, bahwa kalau menjadi pemimpin politik kita itu bukan kita maksudnya pejabat politik, pemimpin ini kan membawa kekuasaan negara, jangan kalah gitu, jangan takut sama kekuatan lain, dan juga tidak perlu membenci karena ada alasan-alasan yang bisa disampaikan. Saya rasa Pak Anies menyampaikan itu dengan terbuka bahwa apa sih untungnya Anda, terus kalau Anda mau cari untung kan tempat lain tuh banyak, banyaklah tempat lain untuk bikin untung. Kita jadi kan Pak Anies sering mengatakan kita tidak menurunkan yang kaya, kita mau menaikkan yang miskin. Yang kaya silakan, kesempatannya banyak, tapi jangan mengganggu yang miskin, nelayan dalam hal ini. Betul. Ya memang kalau masalah ini kan masalah yang luar biasa ya dari sisi dari sisi politik, karena memang kan pembangunan pulau reklamasi itu dengan harga yang misalnya NJOP-nya rendah, itu bisa dijual sangat tinggi. Artinya di sini ini menguntungkan banget untuk para pengembang. Tapi kemudian ketika dicabut, tentu mereka akan kelabakan lah, atau merasa mereka tidak rugi, hanya tidak untung. Ya betul. Nah kemudian yang baik adalah bahwa ketika bertarung di pengadilan ya Pak. Waktu itu saya juga sempat ikut mendampingi bareng-bareng dengan komite pesisir, dan perang di pengadilan itu kemudian juga bisa dijabarkan secara logis di masing-masing pihak, mengapa mereka menggugat dan mengapa kita bertahan untuk mencabut izinnya. Dan kemudian sampai akhir kan kita juga ada yang menang, tetapi ada juga yang tidak menang gitu. Tapi yang untung adalah walaupun tidak menang, tapi izinnya kan sudah habis Pak, sehingga pulau reklamasi ini nggak secara otomatis bisa tidak secara otomatis bisa dilakukan. Jadi penghentian itu termasuk keuntungannya adalah izinnya habis, jadi kita tidak perpanjang. Betul. Jadi itu kebijakan. Betul. Nah waktu itu juga sempat tuh Pak, orang-orang yang tidak tahu kan sempat waktu itu Pak Anies itu melakukan penyegelan terhadap rumah-rumah yang ada di pulau yang sudah jadi gitu. Nah kemudian belakangan kok kemudian diberikan izin IMB gitu. Nah mereka tuh bertanya-tanya kenapa bisa begitu. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan. Kan disegel itu waktu masih berperkara. Betul. Jadi kalau masih berperkara ya siapapun tidak boleh menyentuh barang bukti, karena yang diperkarakan itu jadi barang bukti. Betul. Nah, ketika kemudian proses hukum selesai, dia memang tidak bisa dibatalkan, ya silakan gitu. Betul. Dan kalau nggak salah waktu itu memang yang disegel itu adalah bangunan-bangunan yang tidak punya IMB, Pak. Ya, dan sebetulnya dalam proses itu malah tidak boleh ada proses pembangunan sama sekali dong. Harusnya betul. Tapi kemudian karena ratusan sudah dibangun, dan kemudian pengadilan kan begitu disegel kemudian diproses pengadilan tuh Pak.
Dan kemudian ketika pengadilan sudah memberikan denda terhadap pembangunan itu, dan itu kan di kawasan, memang kawasan perumahan ya untuk zonanya. Nah, ketika mereka kemudian mengajukan izin, ya pemerintah tidak ada alasan lagi untuk melakukan penolakan terhadap IMB itu. Nah, di sini warga nih tidak tahu Pak bahwa kok seolah-olah tidak konsisten, padahal itu justru memang aturan hukumnya seperti itu. Ya, dan saya rasa mungkin sebagian orang tidak mengetahui bahwa rencana reklamasi itu 17 pulau yang kita batalkan 13. Jadi tadi saya jelaskan menjadi Tanjung Priok, Ancol punya alasan sendiri-sendiri yang terkait dengan pembangunan seluruh Jakarta, mencegah banjir, membangun MRT dan lain-lain. Sementara yang 1,5 pulau ini memang udah jadi secara fisik. Ya, jangan hanya melihat membatalkan itu kan. Ya 13 yang kita batalkan itu, meskipun ada 2 yang kita memang harus menerima, kita untuk kalah. Dibongkar juga nggak mungkin. Ya, jadi memang kalau pembongkaran nggak mungkin, kenapa? Karena tadi Bapak menyebut masalah lingkungan kalau misalnya dibongkar, dan lagi pula ada hal yang lain juga Pak. Kalau bongkar itu selama ini memang biaya juga dari Pemprov. Nggak ada dong Pak biaya untuk membongkar dan sebagainya, karena Pemprov tidak menganggarkan ya untuk pembongkaran pulau. Ya, sebenarnya mau dianggarin sih bisa aja, tapi akan perlu waktu dan lebih ke masalah lingkungan. Betul. Dan kemudian juga masyarakat juga teman-teman juga perlu tahu bahwa yang reklamasi di Ancol yang berbeda, yang kemudian menerbitkan izin, ini kan sebenarnya karena sudah terlanjur kan Pak. Jadi tadi Bapak sampaikan sudah ada pembangunan pengerukan dari sungai pada zaman. Jadi itu sudah dimulai tahun 2015-2014 ya, udah jauh. Dan itu tanah-tanahnya ditumpuk di situ, pembangunan MRT, terowongan digali, tanah-tanahnya tumpuk di situ, dan itu menjadi perluasan daratan. Nah, perluasan daratan sudah terjadi, yang belum ada adalah izinnya Pak waktu itu, sehingga sebenarnya Pak Anies ini melegalkan apa yang sudah ada supaya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum gitu. Kalau tidak diberikan dasar hukum, legalitas malah pemerintah nanti nggak bisa mengendalikan, nggak bisa menerapkan syarat-syarat. Betul, dan nggak bisa memanfaatkan. Kalau pemerintah memberikan dasar hukum, memberi izin, itu otomatis pemerintah berarti bisa menerapkan syarat-syarat. Kalau nggak bisa menerapkan syarat, nggak bisa mengendalikan. Betul ya. Dan itu kepentingan itu BUMD kepentingan umum. Kepentingan umum dalam 2 arah. Satu, dia kawasan terbuka sebagai kawasan rekreasi. Kedua, kepentingan umum untuk membangun MRT dan JD. Ya, jadi memang 2 hal yang berbeda. Janji Pak Anies menghentikan reklamasi itu adalah yang 17 pulau, sementara yang Ancol ini yang kasus berbeda. Karena ini sebenarnya perluasan daratan sudah terjadi di sejak zaman Pak Gubernur Fauzi Bowo. Sejak Gubernur Fauzi Bowo sudah jadi perluasan daratannya. Tinggal memerlukan legalitas agar bisa dimanfaatkan kan gitu. Sehingga dan Pak Anies, proses itu sudah berjalan. Betul, sudah diajukan. Betul. Ini artinya 2 hal yang berbeda ya Pak ya, sehingga masyarakat nih perlu juga dipahamkan bahwa ini bukan menyetujui reklamasi namanya gitu kan, bukan mengingkari janji, tapi ini 2 hal yang berbeda. Nah, yang menarik juga tadi Bapak sampaikan adalah ketika sudah terbangun nih 2 pulau ini yang memang sudah terlanjur terbangun, sudah ada perumahan dan sebagainya, dan juga kemudian ini jadi tempat terbuka ya Pak ya, yang kemudian memberi akses bagi adanya pantai publik. Nah, ini jadi menarik, kenapa? Karena selama ini agak susah Pak kita mendapatkan pantai publik di Jakarta. Kayak misalnya masuk ke Ancol kita harus bayar, kemudian warganya nggak terlalu banyak punya akses ke pantai, padahal Jakarta ini adalah kota pantai gitu ya Pak. Nah, ini menarik, dulu sebelumnya ya, sebelum ada Pak Anies, ini kan kawasan reklamasi ini seolah-olah seperti kawasan yang tertutup gitu ya. Eksklusif. Karena itu ketika kita tidak bisa memenangkan perkara untuk menghentikan, usaha terakhirnya adalah minta supaya karena begitu kita kasih izin, kita bisa menerapkan syarat-syarat. Syaratnya adalah dibuka, dan itu sekarang menjadi
satu-satunya tempat yang betul, terbuka ya. betul, ya. Dan kalau Anda Sabtu Minggu naik koridor Transjakarta, koridor 9A, Balai Kota Pantai Maju Bersama, itu ramai sekali. Saya sering pakai itu, karena situ saya tahu. Nah, kembali lagi ke bagaimana Pak Anies ini berani ya menghentikan reklamasi, walaupun berhadapan dengan para naga yang punya kekuatan, punya kekuasaan, punya uang. Nah, ini juga ketika Indonesia nih Pak ya, kan orang sering mengatakan bahwa Indonesia ini dikuasai oleh orang-orang kaya, ya, orang-orang oligarki katakan. Jadi memang di dalam studi juga dikatakan bahwa 10% warga Indonesia tuh menguasai setidaknya separuh kekayaan rumah tangga. Nah, ini kan jadi menarik nih Pak, bagaimana Pak Anies ini bisa mencoba untuk mendorong keadilan dan lebih berpihak pada publik. Nah, menurut Bapak, apakah ini juga akan menghadapi tantangan yang sama nih seperti Jakarta? Kalau kita belajar dari Jakarta, saya rasa tidak. Jadi kita itu tidak bisa terlalu menyederhanakan perilaku oligarki yang kita sebut ya. Mereka itu memanfaatkan kesempatan. Yang namanya pengusaha, di mana ada kesempatan, dimanfaatkan. Kalau pemerintah lemah, mereka manfaatkan. Betul. Tapi kalau pemerintah kuat, yang penting adil, mereka tidak akan bisa seperti sekarang yang menguasai 90% atau apa. Kan berkali-kali Pak Anies Mandar, saya rasa itu prinsip Pak Anies yang bisa diterapkan pada tingkat nasional. Nanti kita tidak bermaksud menurunkan yang kaya, tapi kita mau mengangkat yang miskin. Betul. Ya. Syaratnya adalah adil. Anda berusaha dengan benar, dan jangan lupa yang saya sebut kesempatan yang dimanfaatkan oleh oligarki karena pemerintah lemah. Lemah itu karena apa? Karena pejabat-pejabat yang korup. Betul. Kalau pejabat-pejabat kita tidak korup, saya rasa juga, saya yakin seperti kasus di Jakarta, para pengusaha nggak akan coba-coba, karena namanya pengusaha itu kreatif, memanfaatkan kesempatan. Betul. Kalau tidak ada kesempatan yang begitu-begitu, dia punya kesempatan yang lebih pasti hukumnya. Kan pengusaha itu lebih penting kan kepastian hukum gitu. Kalau korupsi itu malah membuat ketidakpastian. Ini juga saya rasa prinsip yang sering diungkapkan Pak. Saya terus terang sepaham aja sama dia gitu loh. Kalau Anda korupsi itu berarti Anda tidak menimbulkan kepastian hukum. Jadi gimana nih? Kita mesti nyogok orang tuh nih. Dia nyogoknya lebih banyak, dia dapat uang udah. Tapi kalau kepastian hukum tidak ada korupsi. Semua orang akan bertanding, berkompetisi atas dasar yang sama. Proposal dagang yang bagus, proposal bisnis yang bagus, memenuhi aturan hukum, memberikan manfaat. Menurut saya, ya sekali lagi bendera merah putih di depan saya itu menjadi inspirasi. Kita berani karena benar, dan saya rasa oligarki itu menjadi seperti sekarang karena memanfaatkan kesempatan. Nah, kesempatan itu yang buruk-buruk itu kalau kita tutup, selama kita adil terhadap mereka seperti Pak Anies lakukan di Jakarta, saya rasa tidak perlu ada yang ditakutkan itu. Saya yakin. Betul. Jadi justru yang diperlukan sekarang adalah pemimpin yang punya prinsip. Yang punya prinsip, yang adil, yang peduli pada kepentingan rakyat banyak, yang menaati aturan hukum ya Pak. Sehingga kesempatan bagi para oligarki katakan, atau kemudian orang-orang yang sebenarnya punya niat jahat gitu untuk memanfaatkan kesempatan ini jadi nggak ada gitu kan. Ini negara besar, sumber dayanya banyak. Orang nggak usah curang pun banyak sekali kesempatan. Itu begini. Jadi karena itu Pak Anies kan juga bilang berkali-kali, saya selalu mengutip beliau karena saya ingat aja gitu. Jadi kalau Anda berusaha yang baik, memberikan manfaat, negara ini begitu kaya, itu nggak usah curang-curang. Nggak usah takut. Tapi pemimpinnya yang harus bebas dari korupsi. Betul. Kan kita sering bilang investor itu bukan perlu fasilitas yang berlebihan, dia perlu keadilan dan kepastian hukum. Itu yang lebih penting. Benar. Mereka menjadi
apa istilahnya itu, main sana main sini, ya, karena ketidakpuasan itu. Ya, karena pemerintahnya sendiri, pejabat-pejabatnya sendiri yang memberi kesempatan ya. Dan yang tadi Bapak bilang korup, nepotisme, ya kan, kemudian preferensi, gitu. Nah, ini memang ketika pemimpinnya itu lurus, punya prinsip, berkeadilan, itu nanti mereka juga justru akan senang kan, karena biaya ekonomi itu akan rendah, ya karena ada kepastian hukum dan, gitu kan ya. kenyataannya di luar negeri bisa gitu. Ya, dan di Jakarta juga bisa loh Pak. Artinya kan para yang dibilang 9 naga itu ketika dijelaskan dengan baik, kemudian berperkara di pengadilan, adil dan ya, fair. kemudian diperlakukan dengan adil dan fair, mereka juga menerima dan berterima kasih karena situasi terkendali, situasi bisa diprediksi, aturan jalan, sehingga mereka juga nggak perlu harus main suap-suap, dengar kanan kiri dan sebagainya gitu ya. Nah, saya kira ketika Pak Anies ini berhasil menegakkan aturan dan berhasil meningkatkan berpihak pada masyarakat lemah tanpa mengecilkan yang besar, ini saya kira kita juga insya Allah punya harapan ya untuk Indonesia ke depan yang lebih sejahtera, di mana semua pihak, para pengusaha juga bisa bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintahnya untuk membangun bangsa ya Pak ya, saya kira ya. Negara ini besar, banyak kesempatan, jangan khawatir kalau kita berlaku adil dan kita tidak korup, itu Insya Allah negara lain yang lebih sama-sama. kecil aja bisa. Ya, betul ya. Jadi begitu teman-teman, obrolan kami dengan Pak Marco Kusuma Wijaya. Ini ngobrol tentang bagaimana Pak Anies ya berani untuk menghentikan reklamasi walaupun berhadapan dengan orang-orang yang besar dan punya kuasa. Tapi sebenarnya karena prinsip-prinsip keberanian dan prinsip-prinsip keadilan, sebenarnya justru itu bisa, semuanya itu bisa dikendalikan, dan kita berharap nanti Indonesia itu juga bisa punya pemimpin yang berprinsip, berani, dan bisa bersikap adil. Amin. Ya, amin. Ya. Demikian teman-teman, terima kasih banyak Pak Marco. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.